Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kita peluang untuk bertemu di tengah hari atau di petang hari yang mulia ini, 4 Jun 2022, 4 Zulkaidah 1443 Hijrah. Masih bersama tadabbur doa-doa dalam Al-Quran, ayat 201 suratul Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Bahwa kita menyeru Rabbana, ya Rabb, ya Rabbi. Yang kita sudah bicara tentang makna Rabb yang perlu didalami oleh orang beriman. Makna Rabb bukan maknanya Tuhan saja, ya. Karena Rabb ini menyerap dalam bacaan salat. Dalam bacaan salat harian, salat fardu saja lebih 200 kali disebut Rabb. Kalau orang itu bertasbih, ruku' dan sujud 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih dalam semasa ruku', subhana rabbiyal a'la bihamdih semasa sujud. Kalau orang itu bertasbih 3 kali ataupun membaca subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma ufirli, subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma ufirli, seperti yang diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW di penghujung usianya. Kalau kita baca 3 kali waktu rukuk dan sujud, jumlah kita menyebut nama Rabb, Ar-Rabb, itu lebih 200 kali. Subhanallah, subhanallah, hebatnya, ya. Jadi ini yang kita seru dalam doa, Rabbana, ya Rabb, ya Rabbi, yang melindungi aku, yang mentarbiyah aku, yang menjaga aku, yang menjaga kesehatanku, imanku, hatiku. Berilah kami hasanah di dunia, hasanah di akhirat, lindungilah kami dari azab neraka. Sudah dibicarakan bahwa termasuk hasanah di dunia, orang itu hidupnya iman dan istiqamah. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Mereka mengimani Allah dan istiqamah dalam imannya. Subhanallah. Istiqamah inilah yang penting, ya. Yang kita minta dalam salat setiap membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Bila orang itu kehidupannya dalam jalur iman, dalam garis iman, dalam laluan iman dan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, orang itu akan dihiburkan malaikat waktu berpisah dengan alam fana ini. Waktu akan meninggal dunia, semua kita akan menempuh suasana ini. Orang itu akan dihibur oleh malaikat. Malaikat mengatakan, la takhafu, jangan takut, ya. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah. Sepatutnya ini maksaan Anda bergembira karena Anda confirm mendapat jannah. Subhanallah. Janji ini juga ada ditekankan di dalam surah Fajar yang selalu disebut ataupun dibaca dalam majelis-majelis. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 27, 28, 29, 30, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Di sini yang disanjung nafsul mutmainnah. Dalam surah Fussilat yang disanjung mukmin yang istiqamah. Kedua-duanya penting. Istiqamah penting, status nafsu mutmainnah juga penting. Di sini dikatakan, wahai mukmin yang memiliki status nafsul mutmainnah. Perlu pula dibicarakan mengenai nafsu ya. Yang banyak dibicarakan oleh ulama, garis besarnya nafsu manusia itu katanya ada 3. Nafsu itu satu sebenarnya. Nafsu itu satu, tapi kondisinya, keadaannya, sifatnya. Ada yang mutmainnah, tenang dan tentram, tenang dengan berbuat taat kepada Allah, tenang dalam mencari ridha Allah. Itu yang mau ditarget ya. Target kita hidup ini mengurus nafsu supaya mencapai level nafsul mutmainnah yang diseru di dalam surah Al-Fajr. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Sahabat Rasulullah SAW pernah menanya baginda tentang maksud ayat ini. Apa maksud ayat ini? Kata Rasulullah SAW kepada sahabatnya, ayat ini akan kamu dengar, dibacakan, disebutkan kepada kamu waktu kamu mau dicabut ruh, saat menempuh babak kematian. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadirat Allah, berpulanglah ke rahmatullah. Irji'i ila rabbik, kita kembali kepada Rabb. Di sana dalam surah Fussilat Rabb juga ya. Dalam doa pun Rabbana juga. Itu maka pentingnya kita mendalami, menghayati makna Rabb ini. Dalam Rabbana atina kita menyeru Rabbana. Dalam surah Fussilat disebut qalu rabbuna Allah. Dalam surah Fajar irji ila rabbik, kembalilah ke hadrat Allah, kembalilah ke rahmatullah. Dalam bahasa Melayunya berpulang ke rahmatullah. Radiyah, senang, tenang dan selesa. Mardiyah, disenangi. Orang mukmin itu matinya senang dan disenangi. Allah redha terhadapnya, malaikat juga senang, keluarganya juga senang. Subhanallah. Subhanallah. Mardiyah, diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah, bergabunglah, joinlah ke dalam community ruh hamba-hamba Allah. Di sana orang itu akan berjumpa dengan insan atau ruh-ruh manusia yang tak pernah berjumpa masa hidup. Di lain pulau, di lain negara, di lain benua, nanti akan berjumpa di sana. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dalam ruh hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, silakan masuk ke dalam jannah. Subhanallah. Sama juga surah Fussilat ya. Dalam surah Fussilat wa absyiru bil jannah. Dalam surah Al-Fajr fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi penekanan dalam surah Fajar ini tentang nafsul mutmainnah. Maka baginda Rasulullah SAW ada mengajar umat tentang doa nafsul mutmainnah. Bila kita baca ayat ini, kita sepatutnya support dengan doa, kita sokong dengan doa. Seperti mana kita berdoa waktu membaca surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, kita berdoa Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Di sini juga kita perlu mensupport doa. Kalau kita lihat dalam hadis, kita jumpa doa baginda yang mengajar umatnya berdoa, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Sangat baik sekali ya. Kalau kita baca ayat ini, kita jadikan ayat dalam solat sunat, solat malam, qiyamul lail. Kita baca ayat suratul Fajr. Subhanallah. Di penghujungnya kita support dengan doa Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, kurniailah diriku ini nafsul mutmainnah. Berilah aku kekuatan nafsul mutmainnah. Subhanallah. Apa sifat-sifatnya dalam doa ini? Apa sifat-sifat nafsul mutmainnah? Tu'minu biliqa'ik.
mengimani saat bertemu dengan Allah. Ingat Allah selalu, ingat nak mati selalu. Ingat saat kematian, ingat saat berjumpa dengan Allah. Wa tarda biqada'ik, reda dengan ketentuan Allah. Wa taqna'u bi'ata'ik, al-qana'ah, bersifat qana'ah dengan limpah kurnia Allah. Jadi 3 sifatnya. Nafsul mutmainnah dalam doa ini ada 3 sifatnya. Pertama, selalu ingat Allah, meyakini akan saat pertemuan dengan Allah dan selalu bersiap, dan selalu membaiki dirinya untuk menghadapi saat bertemu dengan Allah. Subhanallah. Kita ingat ya, ada kisah anak kecil yang umurnya sekitar 10 tahun ataupun kurang dari 10 tahun, namanya Yasmin ya, yang kisahnya sangat unik. Anak yang memiliki nafsul mutmainnah, yang mukminah mustaqimah. Waktu dia balik dari sekolah, dia terus membuat kerja rumah, homework. Sesudah itu ayahnya menyuruh dia istirahatlah dulu nak, kamu penat juga ini, baru balik dari sekolah sudah melaksanakan kerja rumah, homework. Rehatlah dulu, istirahatlah dulu sejenak, mainlah dengan kawan-kawanmu. Kata si ayah kepada anaknya. Apa kata anak? Sadiqi Rabbi, sadiqi Qur'ani. Temanku Allah, temanku Quran. Subhanallah. Lalu dia ambil sajadahnya, dia mengaji. Subhanallah. Inilah orang yang memiliki level nafsul mutmainnah, anak kecil yang sekitar umur 10 tahun ataupun kurang dari 10 tahun. Lalu waktu dia tahu bahwa saat kematian sudah dekat, dia sakit, dia kena kanser, ibunya tak dapat menerima keadaan ini, bapaknya menangis, ibunya pingsan. Lalu dia mengatakan, kalau saya akan meninggal kan enak, katanya, kembali kepada kekasih, itu kan enak. Nah, mendengar kata-kata ini, lega perasaan ayah dan ibunya. Lalu kata dokter usianya tinggal 6 bulan lagi. Maka yang 6 bulan ini dia memperbanyak sholat, dia menghafal Al-Quran. Subhanallah. Ditanya oleh bapaknya, kenapa lagi kamu kerja keras bersolat dan bertilawah? Katanya, kalau saya menghadap Allah nanti, kan ada mau saya ceritakan bahwa saya sudah menghafal surah ini, saya sudah banyak membaca Al-Quran. Kan banyak, ada yang mau saya ceritakan. Demikian juga tentang salat. Kalau saya kembali ke Allah nanti, kan amalan salat amalan yang paling disukai Rasulullah SAW. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, kata Rasulullah. Salat atau ibadat salat, ibadat yang paling disukai oleh baginda, itulah saya suka salat, kata si Asma. Subhanallah. Lantas di hari-hari terakhir, jam-jam terakhir, saat-saat terakhir, detik-detik akhir usianya, dia membaca ayat-ayat surah-surah yang dia hafal, termasuk surah Yasin, termasuk surah Al-Fatihah, termasuk suratul Ikhlas, termasuk ayat kursi. Ayat kursi lah yang dibacanya terakhir waktu ruhnya dicabut. Dan sebelum ruhnya dicabut, dia sempat bercakap dengan ayahandanya. Katanya apa? Ayah, kalau boleh jauh-jauhlah sedikit, jangan terlalu rapat dekat dengan saya. Dia nampak makhluk Allah yang wajahnya seperti wajah manusia, yang berpakaian serba putih. Mereka rombongan, katanya mereka akan menemui saya, dan sebentar lagi saya akan pergi dengan mereka. Bercakap dia dengan bapaknya, disitulah ruhnya dicabut. Persis seperti yang dikatakan oleh surah apa tadi? Ayat dalam surah Fussilat, wa absyiru bil jannah. Malaikat menjumpainya dan menghiburnya. Demikian juga dalam surah apa ini? Dalam surah Fajar, dia dihibur oleh malaikat. Subhanallah. Jadi sangat baik sekali lah doa tadi kita amalkan ya. Kita baca surah Fajar, penghujung surah Fajar, dan kita sapa dengan doa, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik.
alangkah indahnya saat kita bertadabbur Al-Quran, membaca doa-doa Al-Quran, dan kita berdoa sambil bertilawah. Jadi paling kurang ada kaitannya dengan doa dan tilawah ini, paling kurang ada 3 ya. Kita perlu baca Quran, kemudian kita perlu menyelami maknanya, menghayati, mentadabburi maksud tujuannya, dan kita perlu berdoa sambil bertilawah. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di samping kita perlu mengajarkan Al-Quran, perlu menghafal Quran. Itu dari sisi lain ya. Dari sisi lain kita perlu menyampaikan message Al-Quran, perlu mengamalkan Al-Quran, perlu memperjuangkan Al-Quran, perlu mempertahankan Al-Quran, perlu mendengar Al-Quran sebanyak-banyaknya, dan perlu fokus semasa mendengar Al-Quran. Fastami'u lahu wa ansitu, katanya dalam Quran itu, la'alakum turhamun. Jadi inilah di antara poin terpenting yang diketengahkan petang hari yang mulia ini, bahwa kita perlu membaca ayat suratul Fajr dan kita support dengan doa, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Kalau kita belum hafal doa ini, kita hafal bagian pertama saja dulu. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Kalau kita jadikan doa untuk berjamaah, Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Yang penting kita tahu bahwa di dalam doa ini Rasulullah SAW menyebut al-mutmainnah, nafsul mutmainnah. Dalam surah Fajr juga dikatakan nafsul mutmainnah. Subhanallah, subhanallah. Seperti yang dikatakan tadi, kalau kita rujuk pendapat ulama yang muktabar mengenai ulasan nafsul mutmainnah ini, kata ulama, nafsul mutmainnah ini nafsu yang partnernya malaikat. Subhanallah, subhanallah. Jadi memang manis ketaatan itu ya. Waktu si Yasmin tadi ya, disuruh ayahnya berahad, dia kerehatannya dengan Allah, dengan zikrullah, dengan salat, dengan Quran. Persis seperti yang dikatakan oleh baginda tadi, wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Apa yang disampaikan oleh baginda itulah kehidupan Yasmin yang anak sekitar umur 10 tahun. Betapa perlunya kita sekarang ya, baik untuk anak-anak kita atau untuk umat Islam secara umumnya. Kadang-kadang kita dapati umat Islam sudah umur 40, 50, 60, 70 belum matang lagi seperti matangnya Yasmin. Subhanallah, belum matang lagi ya. Kenapa? Karena mungkin ada salah lah dalam perjalanan hidupnya. Mungkin salah dalam pendidikan awal, mungkin salah dalam institusi pendidikan, sama ada dalam keluarga ataupun di sekolah ataupun di peringkat tinggi, bahwa mereka tidak dihalakan, tidak diarahkan untuk mencapai tahap keimanan yang maksimum, mukmin mustaqim, ataupun mukmin yang mempunyai nafsu mutmainnah. Subhanallah. Jadi jangan main-main ya. Dari ayat yang 2 ini, petikan yang 2 surah Fussilat dengan surah Fajar, kita dapat membuat rumusan bahwa pentingnya kita itu sebagai mukmin mustaqim dan mukmin yang mempunyai nafsu mutmainnah. Kita karena belajar lagi, kita banyak mendengar, kita banyak membaca apa itu yang dikatakan istiqamah. Kalau kita lihat pendapat ulama, banyak variasi pendapat mereka tentang istiqamah. Rujuk saja contohnya macam tafsir Al-Imam Qurtubi, banyak di sana tuh tentang pendapat sahabat-sahabat Nabi apa itu istiqamah. Yang jelasnya perkataan istiqamah sudah masuk dalam bahasa Melayu, artinya orang itu tetap dalam ketaatan, tidak banyak ke kiri dan ke kanan, tidak melencong ke kiri ke kanan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian juga nafsul mutmainnah, orang yang redha dengan ketentuan Allah dan selalu meyakini saat bertemu dengan Allah selalu ingat Allah, dan qanaah terhadap apa yang diberikan Allah, tidak melihat apa yang ada pada orang lain, dia melihat apa yang pada dirinya saja. Itulah diantara ciri-ciri orang yang qanaah.
Mudah-mudahan Allah merahmati kita ya. Sebagai penutup sama-sama kita baca doa tadi. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ika ya Rahman ya mujibas sa'ilin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.